Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang kembali di acara Buas Bual Santai. Dalam hal ini saya tidak sendiri dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf waktu minggu yang lalu ada kesalahan teknis sedikit. Ya, jaringan kita agak terputus kemarin tuh Bang ya. Iya. Juga sekarang saya juga ditemani dengan rekan saya Wakil host magang Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Hari ini kita dapat sponsorship yang agak wow gitu kan, support ya. Luar biasa. Terima kasih buat Mayatama Solusindo yang sudah memberikan supportnya kepada kita, dan ini salah satu bentuk support yang paling perdana Bang ya? Perdana. Perdana sebagai sponsorship kita di acara Bual Santai. Dan juga tidak ada kemungkinan bagi rekan-rekan bisnis kalian yang mau menjadi sponsor kita silakan. Kita terima buka lapang dada. Bukan lapang dada lagi, lapangan bola kita buka. Lapangan bola ya. Ya, Mayatama Solusindo, terima kasih buat jaringannya. Sekarang mungkin insya Allah tidak akan terkendala lagi ke depannya. Dan kemudian kalau Anda mau tahu, Mayatama merupakan salah satu penyedia jaringan internet yang ada di beberapa daerah. Siap. Dari Dumai, Duri, Pekanbaru, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Benar sekali. Jadi jangan berpikir panjang lagi untuk rekan-rekan sekalian. Kalau mau jaringan bagus, gunakan Mayatama. Mayatama. Oke, untuk sore hari ini kita bual-bual santai. Kita buka temanya adalah debat Pilkada Dumai 2024 pada tanggal. Nggak usah bahas debat pilkadanya aja, kita bahas Pilkada Dumai 2024. Nah, kalau hanya debatnya nggak hanya terlalu fokus ke debat. Terlalu singkat nanti kita ya. Kita coba untuk mengupas latar belakang paslon, kemudian visi misi paslon. Oke. Biar semua masyarakat menjauh di sana. Kan ada juga nih kadang-kadang kampanyenya nggak sampai kan. Ya. Mana tahu dengan video kita sampai ke sana. Tiga paslonnya akan kita perkenalkan. Siap. Ngopi lu, Bung. Yuk, kalau mau ngopi silakan, sambil ngopi juga enak nonton kami. Terkait Bang, latar belakang paslon. Nah, siap. ini kan ada 3 paslon kita Bang. Edi Yatim dengan Almainis, kemudian Ferdiansah dengan Parto. Mbah Parto lah kita manggil. Iya, kan kita manggil Mbah. Itu orang tua kita. Orang tua. Kemudian ada Pak Haji Faisal dengan Sugiarto. Nah, sebenarnya tua juga daripada kita Bang. Nggak ada yang muda daripada kita. Jadi manggil Bang Ferdi. Kemudian untuk Pak Edi Yatim dengan Ibu Almainis. Luar biasa memang. Dan latar belakang 3 paslon kita ini, 3 pasang paslon ini sangat-sangat luar biasa. Kita coba mencari referensi dari mereka lah. Ya Bang, nyari referensinya. Iya, referensinya dari ada malah salah satu paslon yang minim referensi di Google. Kita coba kulik-kulik mana lah nih. Nah, ada juga yang kita bertanya ke masing-masing, ya bisa dikatakan berada di tim itulah. Benar. Contoh misalnya kayak Mbah Parto itu tuh. Mbah Parto itu tuh kalau dicek di Google nggak ada, kurang, nggak terlalu lengkap ya, untuk biodatanya. Biodatanya mungkin. Kita mulai dari daftar. Silakan. Paslon pertama. Silakan. Dengan nomor urut 1 kita urutan ya. Bukan ada spesial di urutan enggak. Kita sesuai nomor urut dari KPU. Nomor urut di pendaftaran di KPU. Silakan. Nah, nomor urut 1 ada Edi Yatim dengan Bu Almainis. Pak Edi Yatim itu tuh kelahiran Bengkalis 17 Februari 1968. Luar biasa. Cukup tua juga ya. Cukup berpengalaman, jangan bilang cukup tua. Kan ya. Kalau dari kita kan tua. Ya, benar. Ya, kalau pengalaman pasti luar biasa. Beliau hidup lebih dulu pada kita kan.
Beliau itu tuh meniti karir dari jurnalis. Nah, Ini dia. jurnalis. Ini sedap di kita kulik nih. Dari jurnalis. Sampai ke terakhir beliau juga anggota DPRD Provinsi Riau 3 periode. 3 periode luar biasa. Meniti karir dari jurnalis hingga menjabat anggota dewan 3 periode. Meskipun ada beberapa periode yang PAW. Ya, itu. PAW dari almarhum Eko ketika Eko mencalonkan sebagai wali Kota kota Dumai. periode lama, periode lalu ya. Oh, periode lalu ya. Ya, itu PAW beliau. Nah, beliau ini terakhir jabatannya sekarang Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Riau. Luar biasa. Nggak ada yang nggak luar biasa, Bang. Kalau nggak luar biasa nggak mungkin jadi calon. Nggak mungkin bisa terdaftar di KPU. Ya, seperti kita kan biasa di luar kan gitu. Iya. Biasa di luar. Bisa Nggak, kita di dalam begini, Bang. Siap. Kalau di luar nanti Siap, Bung. Hari ini kita di dalam untuk berbincang-bincang pengetahuan pilkada habis Dumai. dari sini baru kita keluar. Keluar. Siap. Ya kan? Lanjut. Oke. Coba Almainis, Bang. Ada yang Abang tahu? Almainis kita coba-coba kulik dan mencari referensinya. Ibu Almainis ini sendiri lahir di Pauh, Bukit Tinggi 20 Januari 1970. Wow, orang Minang ya? Ibu ini orang Minang dan pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen. Memang Kalau Bukit Tinggi berarti orang Minang kan? iya, 1970 berarti beda 1970 2 tahun lebih muda dari Pak Edi Yatim. Pak Edi Yatim. Dan untuk jabatan terakhir Ibu Almainis ini anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 3 dari Komisi 2, Bang. Komisi 2 Ya. sorry Komisi 2 dari Partai PDI Perjuangan. Ibu Almainis ini yang saya ketahui merupakan salah satu serikandi terkuat PDI Perjuangan yang dimiliki PDI Perjuangan di Provinsi Riau. Mantap, luar biasa. Tapi kayaknya kalau kita lihat kalau dari lahirnya nih Bukit Tinggi, beliau satu-satunya orang Minang berarti di antara kandidat-kandidat yang ada. Benar, Benar kan? benar sekali. Betul kan? Karena Pak Edi Yatim kan lahirnya di Bengkalis. Ya, Artinya kan masih putra Riau dia. ya. Ya kan? Kemudian kalau ini kan menurut lahirnya ya. Kalau lahirnya itu di Bukit Tinggi tentu dia darah Minang berarti. Darah Minang. Patutlah dijuluki ayam batino bataji waktu itu. Kalau nggak salah ya waktu pas di konferensi pers setelah pendaftaran KPU, Oh, ya. dia kan dikatakan ayam sayur tuh. Oh ya. Ya, oleh siapa nggak tahu kita ya. Kemudian beliau berstatement, saya bukan ayam sayur, saya ayam batino bataji. Luar biasa. Kemudian ada Ferdiansah, kita masuk paslon yang kedua, Bang. Paslon nomor urut 2. Kita karena mengulik sedikit, karena memang itu data yang ada, Bang. Kita nggak punya data yang lain, takutnya nanti malah kemana-mana ya, kan. kita Jadi agak bingung kita nanti. bingung, ada salah nanti kita nggak enak juga. Gitu. Ada Bung Ferdiansah. Nah, ini beliau kelahiran 19 Maret 1974 di Kota Dumai. Nah, beliau putra Kota Dumai. SDN 014, kemudian beranjak ke SMPN 1 Bukit Jin, kemudian SMA-nya di SMAN 10 Yogyakarta ya. Ya, referensinya kita dapat seperti itu. Kemudian menyelesaikan S1 Fakultas Ekonomi di universitas ternama yakni Trisakti. Trisakti, Oh. wush, luar biasa. Aktif Trisakti beliau ini. Alumni Trisakti ya. Ya, termasuk salah satu kampus yang menyuarakan revolusi, Revolusi ya. tahun 1998. Ada korbannya kan dari Trisakti soalnya. Terus lanjut. Selain itu tuh Bang, selain apa? Selain pendidikan tadi, apa yang ada di sana? Yang di sana yang kita ketahui selain mengenyam pendidikan di Trisakti, juga Bung Ferdiansah ini adalah seorang politisi, ketua DPD Golkar Dumai. Iya. Di 2000 jabat dari 2019 ya? Bukan. Pokoknya sebelum pileg kemarin dia udah jadi Udah jadi. Artinya dengan dia jadi ketua DPD Golkar,
dia berhasil membawa partainya meraih 5 kursi Bang. 5 kursi. Di pileg ini. Pileg ini luar biasa. Di pileg 2024, Ferdi Ansah itu berhasil membawa Golkar yang sebelumnya berapa kursi Bang? Sebelumnya 3 kalau nggak salah. Tiga kursi ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih ya. Kita minim referensi Minim nih referensi guys. nih. Jadi kalau ada yang salah, mohon nanti kasih Koreksi, komen, ya, di kasih apa DM ke kita biar kita buat klarifikasi ulang. Iya. Dan kemudian beliau juga punya latar belakang pengusaha loh Bang. Luar ya betul. Ya, Jiwa-jiwa pengusaha tuh hadir dari jiwa pengusahanya ini diharapkan dia mampu menggerakkan ekonomi nantinya ketika menjabat sebagai wali kota. Semoga beliau karena basicnya pengusaha, beliau pasti memperhatikan pengusaha-pengusaha terkhusus UMKM. UMKM ya. Karena dia mempunyai juga sudah mendalami bidang usaha itu, dia juga pengusaha, mungkin dia mempunyai referensi yang lain tuh betul ya. Apa Bung dalam hal itu. Dan kita lanjut untuk wakil Mbah ya kita manggil ya. Mbah Parto lah. Mbah Parto. Kalau Mbah kan banyak, semua Mbah nanti orang panggil kan. Mbah Parto. Ini dia berusia sekarang lebih kurang 75 tahun nih, Bung. Beliau itu kelahiran Karanganyar. Karanganyar 20 Oktober 1960. Karanganyar 1920. 20 Oktober 1960. 60 luar. Artinya kalau kita runut dari ke belakang nih, beliau paling tertua nih. Ya. Beliau paling tertua. Dan memang beliau salah satu tokoh tertua yang ada di Dumai. Tokoh tetua ya. Tokoh tetua yang ada di Kota Dumai. Beliau merupakan salah seorang pendiri IKJS. Ikatan Keluarga Jawa Sumatera. Nah, luar biasa. Beliau juga dulu menyambut pendidikan sempat di STM Bina Karya Surakarta. Luar biasa memang Mbah Parto. Juga dia dikenal sebagai sebagai seorang berjiwa sosial. Dermawan. Itu memang nggak lepas dari masyarakat. Image-nya itu memang luar biasa Mbah Parto ini. Sering hibahkan tanah loh, Pak. Iya, luar biasa. Tanah untuk perkuburan, ikatan kesukuan yang ada di Kota Dumai lah ya. Kita juga belum dapat informasi apa saja yang beliau pernah hibahkan. Ya, itu tadi hebatnya Mbak Parto ini, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu itu. Iya, karena apa yang diberinya orang sampai sekarang kita belum tahu referensinya, kita belum tahu nih apa yang diberikan kepada masyarakat. Bang, zaman sekarang jadi baik tanpa adanya publikasi itu tuh sulit dikenang gitu loh. Tahu-taunya udah meninggal baru kejadian. Iya. Oh, ini dulu dikasih ini. Baru tahu setelah ya. Ada. Contoh kayak dulu kayak Umar bin Khattab apa segala macam itu kan mereka dermawan segala macam tanpa diketahui orang banyak. Ketika beliau tidak ada, baru diketahui. Oh iya, ini yang nyumbang kemarin. Sekarang ada lagi. Gitu. Benar. Nah, Mbak Parto ini dermawan tanpa seperti yang tadi memberi tangan kanan, tangan kiri. Tak boleh tahu. Tapi gitu. Ini nggak sih berarti? Enggak juga, bukan itu artinya gitu. Oke. Ya, yang pasti untuk amal jariah dia belakang memang luar biasa. Mbak Parto ini orang yang memang dermawan, yang memang berjiwa sosial tinggi. Ya, untuk pilkada 2024 pantas untuk mendampingi Bang Ferdi Ansah. Ya, luar biasa ini memang. Ada lagi untuk yang nomor urut 2? Enggak ada. Kosong. Kita lanjut ke paslon 03. Nomor urut 03. Lanjut, Bung. Haji Faisal SKM Mas. Itu nama lengkap serta titel pendidikannya dia. Iya. Haji Faisal SKM Mas. Beliau lahir di Rohil 12 Januari 1975. 75. Melayu nih kan Rohil ya. Rohil. Ya. Dan beliau pernah menjabat Direktur RSUD Kota Dumai pada tahun 2010. Kemudian Kabak ADM Kesra Sekretariat Kota Dumai 2012. Kemudian di 2014 beliau menjadi Kadis Kesehatan. Waduh. Kemudian selain itu beliau juga termasuk pengurus KAHMI, Bang. KAHMI Kota Dumai ya. KAHMI itu Korps Alumni HMI. Himpunan Mahasiswa
Indonesia. Dan cukup diketahui oleh pemirsa, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwasanya Haji Faisal ini adalah incumbent, Ya, petahana Bang ya. petahana. Ya. Itu harus kita ketahui. Dan sekarang statusnya kan cuti kan? cuti Setelah kampanye nanti beliau kembali lagi menjabat, ya, menjabat ya. menjabat. Untuk diketahui juga Bang, beliau pernah 2 kali selama menjadi ASN dapatkan penghargaan dari 2 presiden yang berbeda. Luar biasa. Yaitu penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Yang pertama tahun 2011 dari Presiden SBY, kemudian di tahun 2019. Ini kayaknya di akhir-akhir jabatan beliau ya. sebelum mengundurkan diri dan mencalon Ya. periode lalu. Itu dari Presiden Joko Widodo. Nah, Satya Lancana Karya Satya ini merupakan kehormatan yang diberikan oleh pemerintah RI kepada PNS yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Luar biasa. 2 kali tuh. 2 kali. Ya. Dan tidak semua kepala daerah ataupun PNS yang ada. Ini Nggak, bukan kepala daerah aja ya. ASN. ASN yang ada. Belum tentu. Belum tentu Belum mendapat. tentu. Ini prestasi yang luar biasa. Prestasi yang luar biasa. Cukup kita berikan aplaus atau acungi jempol untuk Haji Faisal sendiri gitu. Dan selanjutnya kita lanjut untuk wakilnya di nomor urut 3 Pak ada Sugiarto. Pak Sugiarto. Ini kita kulik memang sangat luar biasa, pengusaha di bidang Pengusaha bakso. Ya, pengusaha. Ini sangat luar Enak biasa, bakso. enak luar biasa juga. Kita berharap kita diundang nih makan bakso ke sana nih. Ya, kita tunggu Pak Sergio. Kita tunggu undangannya gitu. Manalah tahu kan diundang. Yo, makan bakso sini gitu deh kan. Meluncur Pak, bilang kan. Siap, kita siap diundang Pak Sugiarto. Untuk diketahui Bang, beliau Siap. tuh lahirnya di Sukoharjo 18 September tahun 1971. 71 berarti nggak jauh-jauh pada yang Ya. lainnya. Enggak beda 1 tahun berarti dengan Beda. Pak Haji Faisal. Iya. Pak Haji Faisal tadi kan 1970. 70 ya. Berarti tua Pak Haji Faisal ya? 75 Faisal. 75 berarti lebih tua Pak Sugiarto. Ya. Oh, lebih tua Pak Sugiarto ya? Ya. Ya. Kemudian beliau ini pernah menjadi anggota DPRD Dumai PAW dari Abdul Qasim pada tahun 2014, periode 2014-2019. Siap. Dan itu di Partai Amanat Nasional. Pada saat di Partai Amanat Nasional dia. Kita nggak tahu sekarang di partai mana beliau. Allahu alam. Allahu alam. Allahu alam bisawab. Itu sekelumit latar belakang 3 paslon dengan keterbatasan yang kita punya. Ya. Semoga rekan-rekan sekalian, penonton sekalian, sedikit banyaknya mengetahui ini latar belakang masing-masing paslon. Oh, seperti itu. Kemudian masuk kita Bang di debat kemarin. Siap. Nah, di debat kemarin itu masing-masing paslon selain menyampaikan visi misi, mereka kan dapat cabut undian tuh untuk pertanyaan. Ya. Nah, kalau Abang ada kemarin nonton kan? Kita nonton Nah, sebagian. undian sebagian ya? Sebagian. Oh, nggak kusut nontonnya berarti ya? Enggak. Karena ada keterbatasan kita untuk masuk ke sana gitu. Oh iya, nggak dapat bet. Ini dapat bet. Kita ini siapa lah? Nggak Nih, masalah. nih, KPU ingat. Ini buat KPU nih. Kasih dong kita bet biar kita bisa masuk, ya kan? Soalnya saya nggak nonton juga Bang. Cuma ada beberapa referensi dari kawan-kawan yang naikkan berita. Nah, kita ngambil dari sana nih. Ada di dari artikel berita ya. kalau saya kemarin ngutipnya dari Tribun Pekanbaru. Tribun Pekanbaru. Ya, Oke. kemudian ada dari Ganerta ya. Ya kalau nggak salah itu tuh punya Kang Mis. Gaperta. Nah, Gaperta. Di Gaperta .com itu tuh beliau beritanya mengupas visi misi program. Oke. Visi misi seluruh paslon. Paslon yang ada ya. Ya. Nih kalau sekilas kita baca nih, Abang ada ya nggak? Yang visi misi paslon? Nggak ada ya? Lanjut gitu. Lanjut. Paslon 01 itu tuh visinya mewujudkan Dumai sebagai kota yang harmonis dan bermarwah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, religius, dan gotong royong serta berkomitmen terhadap bangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Nah, itu visi misinya itu, Bang. Visi misi seperti itu. Panjang visinya. Moga-moga dengan panjangnya visi ini nih, ketika terpilih diberi amanah oleh masyarakat, ya bisa terwujud gitu. visi misinya ya. Jadi tidak hanya sebatas di kertas. Ya. Untuk paslon 02 itu visinya mewujudkan Kota Dumai maju dan berkembang dalam tataran masyarakat berbudaya dan religius di kawasan Riau Pesisir pada tahun 2030. Nah, ini panjang ke depan nih, Bang. Berarti Sekarang 2024. 6 Berarti tahun. 6 tahun. Lebih 1 periode nak. 1 tahun. Dia kan 5 tahun. 5 tahun ya. 2025 selesai. Apa 2025? Ini 2024 baru. Sorry, Bro. 2024 dilantik. Berarti, ya. Akhir ya? Apa tuh 2025 dilantik? 2025 berarti pas 2030. Oh iya, berarti 2025 awal sampai 30. 2030 ya. Kemudian ada visi untuk Paslon yang nomor 3. paslon berikutnya ya. Iya. Ini paslon 03 petahana. Nah, masih nggak jauh-jauh juga dari periode kemarin, Mbak. Iya. Kota industri yang unggul, sejahtera dan berkelanjutan berlandaskan budaya Melayu ya. tahun 2029. Entah salah buat ngetiknya atau macam mana nih. Harusnya sama kan 2030 ya. Karena satu periode kan. Satu periode, benar. Mungkin maksudnya 2024 2029. Benar. Tapi nggak tahu juga kita. Tapi yang tertulis itu, dan juga di sini mewujudkan perekonomian kota yang produktif. Oke, yang itu mewujudkan SDM yang berkualitas, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. itu programnya. Program beberapa program yang bakal dicapai selama 1 periode. Sebaiknya kita kulik program, bukan mengkulik sih. Oke, kita coba-coba santai-santai aja, kita coba bincang-bincang paslon nomor 1 ini program kerjanya untuk 5 tahun ke depan nih. Ini banyak nih, Bang. Paling banyak beliau nih paslon 01 nih programnya. Paslon 01 itu ada 8 program. Ada 8 program. Paslon 2 itu tuh 7 program. Paslon 3 tadi Abang bilang tadi itu kan? Ada 4 program. 4. Saya nggak tahu nih 4 nih apakah mewakili semuanya atau memang simple, kemudian lugas dan pasti gitu. Kita nggak tahu juga. Nggak tahu. Kita kan belum, ini kan masih program nih, masih bayang-bayangan nih. Iya. Belum terlaksana kita juga. Seperti yang di paslon 1, kawan-kawan ketahui program kerjanya yang pertama program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, ini memang bagus, Bang. Ini memang sangat luar biasa. Kita memang harus mempunyai SDM yang memang punya keterampilan. Ini dan juga bisa menggunakan BLK provinsi dia. BLK itu kan provinsi dia, Bang. Sekarang kementerian, kalau nggak salah saya. Kementerian ya? Yang sudah dikelola oleh kementerian. Tak pakai susah minjamnya gitu. Pakai makanya aja Pak ya minjam. Makanya dari situ kita lihat nanti bagaimana cara 3 paslon ini bisa meraih kembali supaya dikelola oleh Pemko juga. Duduk gula dulu, bukannya sekarang begitu. Tapi memang program ini bagus. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan ini khususnya untuk yang baru lulus SMA. Iya, kan sekolah menengah ya. Semua nih yang lulus SMA atau SMK naik ke tingkat perkuliahan, naik ke tingkat S1 kan. Ada yang hidupnya pas-pasan, ya juga. Ada yang pengen langsung bekerja. Ya. Kalau ini dijalankan, tentunya ada skill. Kalau SMA itu kan ada skill, Bang. Kalau STM, ya dia punya ada skill karena kayak bengkel misalnya kan. Benar. Ada otomotif. Ada kemudian ada elektronik, ya kan. Itu STM. Yang SMA kayak SMA negeri, SMA. Kemudian amatir nih, Pak. Sorry, tadi ada Guntur, Bro. Itu tuh tamatan SMA, Bang. Minim pengalaman kita kebanyakan.
kalau tidak ada skill, apalagi kalau abang lihat kalau lowongan kerja itu kan pengalaman minimal 2 tahun. 2 tahun ya. Cuman nggak punya pengalaman 2 tahun. Orang baru tamat sekolah. Itulah setengah standar industri yang ada di Kota Dumai ini gitu. Setidak-tidaknya ada sosok calon wali kota ini yang SMA ataupun STM magang. Jadi persyaratan untuk 2 tahun tadi bisa tertutupi dengan magang tadi. Bisa. Harusnya gitu tuh. Harusnya seperti itu. Tapi kita lihat ke depan program ini mudah-mudahan berjalan. Ya. Yang kedua programnya pemberdayaan ekonomi kreatif. Berarti ekonomi kreatif. Berarti nggak jauh-jauh dengan UMKM juga nih. Ya, sama dengan nomor 3 nih, program pengembangan UMKM dan startup. Pembangunan ekonomi kreatif ini mengarah ke pedagang atau UMKM, kan ekonomi kreatif ya? Ya. Bisa jadi pengembangannya itu untuk kaula muda atau Gen Z ya? Iya. Gen Z. Gen Z. Ya. Bukan Gen Z ya? Enggak. Bacanya. Gen Z. Z ini terakhir nih nampaknya. Ya. Macam nggak ada lagi. Gen Z itu tuh diarahkan untuk berwirausaha. Usaha, ya. Jangan monoton jadi ke industri aja karyawan gitu. Harus pengusaha. Mindset kita bagaimana kita jadi bos. Ya, jadi pengusaha, jadi bos. Setidaknya usaha UMKM ya. Setidaknya tidak mengharapkan lowongan lain, tapi membuka usaha. Meskipun belum bisa membuka lapangan kerjaan. Benar. Paling enggak. Tapi setidaknya ketika dia melebar usahanya, pasti terbuka lapangan kerjaan. Nggak mungkin bisa dikerjakan seorang. Setidaknya kita aja yang makan tebu sama akar-akarnya nih, ya kan? Setidaknya kan hanya untuk kita sendiri udah lepas nih, ya, Bung, gitu. Ya. Jadi yang kita harapkan untuk UMKM ini perputaran uang itu memang harus seimbang dengan pendapatan masyarakat, biar ada daya belinya. Gitu. Ya. Dan juga kalau kita menonton, kalau menurut saya ini kalau kita menonton dengan kata daya beli masyarakat lokal, itu tidak akan berkembang terlalu pesat. Jadi saya pernah melihat dan juga pernah mengalami di suatu daerah itu, kepala daerahnya mantan kontraktor nih. Dia mengembangkan UMKM baik katanya seperti tadi UMKM industri, UMKM yang sekarang ini jualan ataupun apa, dan juga pihak perhotelan. Jadi bagaimana supaya ini bisa berputar daya beli masyarakat yang ada walaupun dia tidak terfokus sama yang di lokal karena pemasukan APBD daerah dia tidak mencukupi dalam hal itu sedikit untuk perkembangan. Jadi dia punya pola nih, Bung. Apa tuh? Polanya dia mengambil event-event nasional untuk diselenggarakan di daerah dia. Oh, jadi dengan event itu jadi dari kabupaten itu datang ke sana kemari. Jadi disinilah pengembangan termasuk juga wisata juga diperkembangkan di situ. Ya. Nah, jadi ini jadi PR, salah satu masukan, jangan sungkan-sungkan untuk mengambil event nasional bertaraf internasional. Terlebih lagi, Bung, mereka berani mengadakan bukan perkumpulan mengatakan ada diskusi seluruh lurah dan kepala desa seluruh Indonesia di daerah itu. Bayangkan berapa? Sebelum itu bupati dan wali kota. Iya. Kok apa nggak luar biasa? Hotel jelas. Dan juga untuk PAD jelas. Iya. Jadi itu jadi PR. PAD dengan peluang UMKM untuk melebarkan usahanya kan gitu. Ya. Itu sangat luar biasa. Jadi itu kalau bisa siapapun yang jadi wali kota itu coba dikulik lagi bagaimana caranya dengan kapasitas kita apa adanya di sini. Kita lakukan. Terus masuk di program keempatnya, program pengembangan infrastruktur dan lingkungan. Ini dia. Ini kayak bangun jalan atau apa segala macam. Infrastruktur itu memang harus. Yang sekarang aja masih kurang ya? Masih kurang. Masih belum cukup. Nggak pernah ada yang cukup bang. Betul, benar. Infrastruktur belum pernah. Semakin zaman berjalan, semakin tahun meningkat, infrastruktur harus update. Benar sekali. Contoh jalan-jalan kadang baru dibangun kemarin masih juga terasa rendah rupanya. Ya kan? Artinya
tetap perlu penyesuaian di kemudian hari. Dan PR juga bagi seluruh calon-calon wali kota ke depannya, infrastruktur itu tuh tetap nomor satu. Kalau infrastruktur tidak memadai, jalan roda ekonomi masyarakat pun akan terhalang, akan terhambat di sana. Salah satu kalau infrastruktur yang katanya itu di tempat wisata itu infrastruktur dan lingkungan. Nah, yang lingkungannya ini nih. Ini lingkungannya ini dalam aspek kebersihan kota kah, sampai ke laut kah? Karena nanti sesuai dengan debat kemarin, ini menyangkut dengan lingkungan juga nih apa yang dicabut oleh Pak Edi Yatim kemarin. Kemudian yang 5 nih Bang, paling mantap Bang. Ini yang kita bilang nomor 1 tadi, ya. Pelatihan dan sertifikasi profesi. Nomor 5 pelatihan dan sertifikasi ini nih, kira-kira kalau menurut Abang pengaruhnya besar atau enggak untuk lapangan pekerjaan yang ada di Dumai? Besar. Termasuk kita juga di situ di bidang skill industri nih. Ya. Contoh seperti ini. Saya welder itu adalah tukang las nih, Bung. Oh, welder tukang las, Bang? Ya, welder ini tukang las. Saya sudah bisa ngelas, sudah ahli. Oh, bukan yang panas-panaskan apa tuh, timah aja tuh? Sama aja tuh. Itu solder ya? Itu solder. Oh, solder. Jadi, saya tukang las, saya sudah ahli, tetapi saya tidak mempunyai sertifikasi dari profesi tadi. Ya. Terus perusahaan memakai kita tidak bisa menyematkan salah satu administrasi yang diminta oleh perusahaan. Ya, syarat administrasinya lah ya. Salah satunya kan sertifikasi itu. Ya. Jadi di situ kurangnya kita itu memang harus dipenuhi. Karena saya berbanding begini, pada saat kita mempunyai emas, kita punya potensi emas aja. Pada saat kita jual tanpa surat, emas mana yang jual ini? Emas apa sana? Enggak lah, kalau emas itu tidak bisa jual. Jadi kita emas mulia nih, itu kan itu itu skill kita gitu. Pada saat kita jual tanpa surat, harganya murah nih, Bung. Kita beri contoh. Ini analogi ya. Analoginya, contoh seperti itu gitu. Tetapi pada saat kita jual bersamaan dengan suratnya sama aspirasi yang ada, harganya itu stabil gitu. Sesuai dengan kalau jual emas kayak gitu, Bang? Iya. Kalau jual emas tanpa surat dia murah. Iya jelas, dia itu diragukan. Dengan kata artinya itu emasnya dapat dari mana? Apakah itu sumbernya? Sumbernya. Dan juga diperhatikan juga ini emasnya. Oh, sama kayak jual motor tanpa surat. Ya, itu dia salah satu itu analogi seperti itu. Jadi memang ini sangat Jadi kalau profesi kita tanpa sertifikasi juga menurunkan kredibilitas ya. Ya, salah satunya seperti itu gitu. Artinya ketika masuk lamaran untuk persyaratan administrasinya ya. Malah tidak jebol ya. Enggak dipanggil interview biasanya itu kan. Ya, karena salah satu syarat administrasinya itu lulus kan? Nggak lulus gitu. Iya. Jadi program pengembangan program pelatihan dan sertifikasi profesi ini memang sangat dibutuhkan. Tetapi jadi pertanyaan kita, bagaimana pemerintah berikutnya untuk melaksanakan kegiatan ini? Dari mana mereka? BLK kan saya bilang sendiri tadi, itu sudah dipegang oleh. Semoga setiap calon yang jadi ini siapapun itu BLK-nya bisa dimanfaatkan. Kemarin-kemarin kan sering Bang Nisnaker buat pelatihan di sana. Oke. Sering kok ada pelatihan menjahit, kalau nggak salah aku lah ya. Pelatihan menjahit, kemudian ada pelatihan terakhir perbaikan handphone. Ya. Kalau nggak salah aku tuh. Ada pelatihan perbaikan handphone dari Disnaker Kota Dumai. Ya, itu salah satunya. Jadi makanya kita tapi nggak ada sertifikasi sana. Enggak. Pelatihan aja. Iya, pelatihan. Yang kita harapkan yang untuk masuk ke ranah industri tadi gitu. Jadi yang pelatihan handphone itulah yang paling banyak dibutuhkan kira-kira pelatihan seperti apa, Bang? Kalau untuk industri yang industri itu tergantung kebutuhan. Makanya dari Disnaker Kota Dumai juga harus sering sharing ke perusahaan. Mereka harus mengetahui kebutuhan perusahaan tiap tahunnya itu apa gitu. Iya, karena apa? Contoh kayak alat berat. Alat berat dia harus punya SIO gitu ya. Jadi mereka SIO itu bukannya SIO kucing, SIO anjing, SIO apa itu? Iya, itu SIO nanti itu. Itu SIO nanti kita buat. SIO ini SIO ya. Oh ya, bukan SHIO ya. Itu harus juga kita pertanyakan satu-satu karena mereka nanti tiap tahunnya pasti ada karyawan yang berkurang gitu.
karena Ya, ada yang pensiun, pensiun, ada yang mati. ada yang mati, meninggal. dan juga ada juga dia tidak sesuai dengan pekerjaan di PHK kan gitu, membutuhkan juga. Jadi itu memang harus sering-sering apa namanya kita Sering update ya. sering update ke perusahaan, dan perusahaan juga membutuhkan apa gitu. Dan juga pihak-pihak sekolah yang katanya di bidang industri, contoh seperti STM kita yang ada di SMK yang di Bukit Datu itu SMK apa? Ini pidato ya. SMK 4. SMK 2 dan dia yang ada di Bukit Timah. SMK 2 masuk ke industri CPO. Jadi gini, kalau untuk CPO sendiri memang itu ada bidangnya. Kan industri CPO yang ada di dunia kan industri CPO. Nah, itu. Kayak STS, Oke. Wilmar. Oke, benar. Kalau itu pengolahannya. Oh, gitu. Tetapi pada saat mereka masuk ke ruang publikasinya, pembuatan alat seperti apa, mereka punya skill ini gitu. Oh, gitu. Kalau hanya CPO tidak mungkin mereka mempunyai welder gitu. Ya. Nggak mungkin mereka mempunyai helpernya gitu. Untuk bagian lainnya ya. Iya, bagian lain karena bukan untuk bagian penyulingan berarti ya. jadi itu banyak. Jadi ada kalau nggak salah kuliah tapi ya kuliah jurusan perminyakan gitu apa enggak ya? Yang untuk bagian-bagian CPO ini. Kalau nggak salah sih ada. Tapi nggak di Dumai ya? Nggak. Makanya banyaknya itu adanya di luar kota Dumai gitu. Iya, di Medan, di Jawa sana juga ada. Terus juga macam ISM, macam pabrik ISM, Apikal itu tuh mereka tuh harus memang harus jemput bola lah gitu. Iya, jemput bola. Jemput bola gitu. Baik dari SMK-nya sendiri, dan juga apabila sudah ada jemput bola balik dari dinas atau dari sekolah, hasil perusahaan tuh welcome. Tapi kebanyakan sekarang perusahaan welcome loh. Moga-moga yang program nomor 5 ini kalau Paslon 01 jadi, artinya kita harapkan nomor 5 ini segera terrealisasi Bang ya. Terrealisasi. Agar tidak jadi janji palsu. Pelatihan dan sertifikasi profesi Bang. Siap. Kemudian ada program pengembangan pertanian dan perikanan. Oke. Ini ada pertanian itu ini. Pertanian ada. Ada ya. Ada pertanian. Lahan pertanian tanya padi. Sudah padi. Oke. Ada ubi ya. Ada ubi, ada sawi, ada. Oh iya di bagian Purnama sana banyak ya. Ada kangkung itu kan termasuk juga pertanian, dan juga bukan di bagian tadi juga. Tapi ada juga yang jenis hidroponik ya. Hidroponik itu ada juga gitu. Mungkin merambah ke sana nih. Kemudian ada juga program yang ke-7 peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini kan yang kreatif tadi udah tadi nih. Ini kayaknya peningkatan pariwisata. Pariwisata di Dumai ini memang harus kayaknya digenjot. Banyak kan pariwisata yang terbengkalai nampaknya enggak? Kayak pantai apa yang punya Pemko itu? Pantai apa namanya itu? Bukan pantai Bang, ada danau buatan. Danau buatan. Jadi danau begini. Buatan. Kalau menurut saya pribadi, ini saya nih pribadi, kita bisa membuat satu destinasi wisata untuk awal, tetapi untuk dana perawatan itu yang jarang untuk dianggarkan. Harusnya yang perawatan itu tuh pihak ketiga Bang, yang harusnya kan gitu loh. Jadi pihak pemerintah menganggarkan dana awal, sama lah kayak BUMD kan. BUMD kan disebut dana awal tuh, suntik dana awal, jalan, kemudian kan jalan sendiri nih, dari keuntungan sendiri. Itu yang jadi PAD untuk Kota Dumai nanti, kan gitu tuh. Betul. Nah, yang kita harapkan ada BUMD khusus nanti untuk pariwisata nih. Iya kan? Iya. Nah, program selanjutnya apa tuh Bang? Program selanjutnya adalah program kolaborasi dengan sektor swasta. Nah, ini berkelanjutan sama dengan macam awak ini kolaborasi sekarang ini kan? Ya, berkolaborasi kan gitu. Tapi dengan sektor swasta ini paham juga Pak. Maksudnya mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Ya, seperti berarti ada take and give-nya juga gitu pemasukan. Ini memang harus dipikirkan oleh para paslon nanti. Ini terutama untuk programnya paslon nomor 1. Tapi kan ini program punya paslon 01. Bisa juga nanti dipakai oleh program yang lainnya, kan? Oleh paslon lainnya. Bisa. Kalau ketika ini memang bagus, kenapa enggak? Kenapa enggak? Itu harusnya seperti itu gitu. Lanjut. Paslon 02. Nah, ini ada 7 program, kurang 1 dari yang tadi. Yang pertama, mewujudkan SDM berkualitas, pemberdayaan masyarakat
dan keselarasan serta keterkaitan kompetensi tenaga kerja dengan pasar kerja. Ini langsung nih Bang. Antara apa namanya? Diselaraskan dengan potensi tenaga kerja yang ada dengan pasar kerja. Pelatihan, ini pasar kerjanya. Pelatihan, pasar kerjanya. Kayaknya gitu kan? Bukan ya? Atau enggak? Masuk sih. Masuk sih. Menyiapkan SDM tetapi Iya kan, mewujudkan SDM berkualitas tuh. Yang kita katakan sampai dia menyelaraskan ke pasar kerjanya. Pasar kerjanya kan bursa kerjanya. Bursa kerjanya. Mungkin dengan adanya pelatihan segala macam untuk pekerjaannya sudah disiapkan. Untuk tempat pekerjaan. Ya, tempat bekerjanya. Tapi berapa banyak kan itu? Ya, itu kan artinya mesti melewati tahapan tertentu. Enggak semuanya juga. Kita juga tidak pesimis dengan program tenaga kerja yang ada. Enggak akan pesimis kita optimis seluruh paslon bakal mewujudkan seluruh programnya. Ya kan? Terlepas nanti berjalannya bagaimana, kita tagih nanti janjinya itu. Ya. Ini kan termasuk janji nih. Janji ya, betul. Jadi semakin banyak janji, sebenarnya makin bagus ya. Semakin banyak kita menuntut. Oh, kalau paslon 01 jadi ya tentu programnya apa, janjinya apa. Kemudian ini potongan itu. Oke. Lihat aja lah. Nggak usah slide. Oh ya, tengah slide ya. Tapi itu 2 kan? Iya, berarti sama Maya Tama tadi. Biar aja deh ini. Kuning pula. Iya. Sembunyikan. Macam mana sembunyikannya? Dah. Nah, itu nomor 1 programnya, Bang. Lanjut untuk nomor 2, Bung. Di sini juga ada program kerja untuk paslon nomor 2. Mewujudkan integritas perusahaan daerah, koperasi dan UMKM dalam struktur ekonomi regional. Ya, hampir sama juga kayak paslon sebelumnya. Cuman ini integritas perusahaan daerah lebih fokus sepertinya kayak ke BUMD ya. Kan perusahaan daerah ya soalnya kan. Siap. Kemudian koperasi dan UMKM. Ini bukan koperasi-koperasi yang masuk ke pasar-pasar dulu kan? Nggak tahu juga ya. Tahu juga kita ya. Koperasi-koperasinya. Oke. Kemudian ada nomor 3, mewujudkan sumber daya ASN berkualitas dan transformasi pelayanan publik. Ini menyangkut pelayanan-pelayanan di seluruh dinas-dinas yang ada, terutama di pelayanan-pelayanan di MPP ya. MPP itu semua pelayanan kan. Iya. Berikutnya apa tuh Bang? Mewujudkan pemerataan infrastruktur berkeadilan dan konektivitas antar wilayah. Nah, mungkin ini infrastruktur berjalan ya. Berjalan semua. Jalan berarti yang menghubungkan antar wilayah. Ya. Contoh Dumai Kota dengan Dumai Barat, ya kan? Dumai Barat dengan ujungnya lagi Bu? Sungai Sembilan. Itu jalan lintas antar wilayah kelurahannya. Ya. Mungkin itu yang diprioritaskan. Mungkin ya. Di sini juga ada kata pemerataan keadilan gitu. Luar biasa. Nomor 6, mewujudkan Kota Dumai berwawasan kebudayaan. Ya, itu so pasti. So pasti ya. Iya. Terutama mungkin budaya Melayu. Macam awak nih lah pakai tanjak. Tanjak luar biasa. Tanjak. Ini betul nggak makanya macam ini? Betul kan? Betul. Nggak salah pula nih kena protes buat orang nih. Woi, jika pakai tanjak tak bagus. Tak bagus ya biarkan aja ya. Memang kau tak bagus. Yang nomor 7, mewujudkan Kota Dumai menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk mencapai masyarakat religius. Ini mantap. Ya, tapi sudah ini namanya program dari apa memang harus kita tagih nanti apabila duduk. Ya, mewujudkan Kota Dumai menjunjung tinggi nilai agama untuk mencapai masyarakat religius ya.
semua janji paslon-paslon ini bakal kita tagih. Bakal kita pertanyakan, ini udah jalan belum? Ini udah jalan belum? Ini udah jalan atau belum? Ya kan? Ya. Kemudian paslon 03, Haji Faisal dan Sugiarto. 4 bijinya, Bang. Tak Simple banyak ya? Simple. Kalau petahana kan, kalau petahana ini dia backgroundnya udah ada. Dia sudah menjabat, dia sudah kata orang berbuat. Ya. Bukan berbuat sih sebenarnya, kan memang kerjaan dia tuh. Iya. Ya. Kalau tak berbuat, tak mungkin dia jadi wali kota kan gitu. Tak mungkin pula aku yang berbuat kan gitu. Aneh-aneh aja. Karena beliau sudah menjabat wali kota, ya nampaklah kerja beliau kan. Yang pertama programnya mewujudkan perekonomian kota yang produktif. Ini sama kayak tadi. Sama UMKM juga di sini berada. Semuanya kalau untuk UMKM rata. Ya, artinya seluruh paslon fokus ke UMKM yang ada di Kota Dumai. Karena para paslon untuk menggerakkan ekonomi masyarakat itu udah pasti. Jadi semua paslon ini menyadari bahwasannya para perusahaan yang ada di Kota Dumai ini tidak semata-mata bisa menampung kecamatan yang ada di Kota Dumai ini. Makanya mereka tetap mengutamakan UMKM ini untuk mengantisipasi gejolaknya pengangguran yang ada. Gitu. Ya, artinya juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kan? Ya. Macam awak ini bisa nggak di? Bisa. UMKM kita bisa nih kita. Telepon Pak Haji biasa ya. Pak Haji, kami nak meningkatkan kualitas ekonomi Pak Haji. Ekonomi jadi konten kreator seperti ini gitu. Kemudian nomor 2, nih mewujudkan SDM yang berkualitas itu satu kalimat saya mewakili semua. Ya kan? Dia singkat, padat ya. Jelas kan? Udah jelas ya. Kalau udah berkualitas, artinya siap ditampung sama perusahaan. Perusahaan pun nggak mau juga menerima SDM yang tak berkualitas. Jelas. Itu berkualitas itu kan banyak faktornya. Ya, mulai dari sertifikasi tadi, mulai dari pelatihan tadi, ya kan. Dan satu jangan lupa kita apa, Bang? Baik sertifikasi kita ada, kita punya skill, sudah itu ijazah juga mumpuni. Dan satu kita jangan lupa, attitude itu harus dijaga dalam perusahaan. Ya, attitude ya. Ya, karena di situ juga menjadi suatu penilaian dari perusahaan. Attitude itu bukan berarti sikap aja, bukan berarti di situ dia juga harus punya kedisiplinan, mengetahui tanggung jawab dia di mana sebagai karyawan. Jangan hanya nanti dia menuntut haknya, tetapi kewajibannya dilanggar gitu. Maksudnya ada. Jadi attitude itu bukan hanya sekedar. Jangan hanya memikirkan hak, tapi kewajiban juga harus dilakukan. Harus berarti seimbang. Berarti ada feedbacknya antara perusahaan sama karyawan. Karena karyawan sama perusahaan itu mereka saling membutuhkan gitu. Ya. Tidak bisa terlepas dari itu gitu. Kemudian program ketiga mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Sama semua paslon juga seperti itu. Tapi merata dan berkelanjutan ini mungkin maksudnya karena beliau sedang berprioritas kedua ya. Ya itu mungkin bisa jadi. Kalau menurut saya gini, berkelanjutan mungkin nggak putus dalam arti ada perawatan juga. Contoh ini baru dibuat yang sudah lama kan ada nih. Ya kan pasti ada. Peninggalan wali kota sebelumnya berarti ya. Dilanjutkan gitu. Bukan maksudnya gini. Yang ada yang sudah contoh ada beberapa macam jalan itu ini sudah 5 tahun, 6 tahun yang sudah dibuat. Itu ditambah yang di sana yang baru, di sini kan perlu perawatan juga gitu. Mungkin menurut saya seperti itu gitu, berkelanjutan, jadi nggak putus untuk berkelanjutannya. Oke, yang terakhir Bang. Oke, mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Ya sama kayak tadi tuh ASN yang pelayanannya bagus. Itu kan masalah layanan di pemerintah itu. Ya. Kalau termasuk nggak sih sebenarnya di Dukcapil itu? Di Dukcapil di bawah Pemko Dumai itu enggak? Enggak ya? Enggak. Itu langsung Kemendagri ya? Kemendagri. Jadi yang paling banyak kan kalau kita lihat kan pelayanan pemerintah itu kan di Dukcapil itu. Dukcapil jangan lupa kesehatan juga. Oh iya, kesehatan jangan lupa kesehatan tuh. Mantap, dari Tumbar tadi ada enggak baca program kesehatannya Bang? Tak ada Bang. Sebenarnya saya nggak mau kupas nih kita Bung. Jadi karena Bung menanyakan tadi bahwasanya mengenai pelayanan, jadi saya mengingatkan pelayanan jangan lupa juga untuk kesehatan. Gitu.
oke kita ingatkan untuk paslon. Tapi ada sih Bang, kalau aku baca dari beberapa pamflet apa namanya yang bertebaran lah. Ada program masing-masing program. Ini kan program yang ada tercatat di KPU. KPU ya. Ada beberapa pamflet yang tersebar di media sosial. Ya, oke. Ini program unggulan paslon 01 ini. Paslon 02 ini. Dan rata-rata untuk kayak UMKM itu tuh merata tuh Bang, hampir paslon 01, 02, 03 ada program bantuan modal usaha. Ya, ketiga paslon itu ada. Oke. Kemudian kayak layanan kesehatan tadi, ada sebenarnya. Kalau untuk 01, 02, 03 itu merata seperti kayak apa namanya layanan kesehatan yang sudah ada sekarang ini nih. Tidak bakal di apa juga di apa namanya di stop. Ya, dilanjutkan. Jadi mana yang program yang bagus, tidak mungkin ya. Bagi calon wali kota berikutnya akan menyetop karena masyarakat sudah ngerasain. Nah bagi yang melanjutkan, khususnya Faisal tadi, Pak Haji Faisal, itu tuh ada tambahan katanya. Ya. Kalau sekarang tuh kan operasi SIPA itu tuh hanya menanggung transportasi aja ke Pekanbaru. Pekanbaru betul. PP. Itu hari-hari tertentu, ya kan? Nah berikutnya ditambah. Katanya konsumsi. Jadi kalau abang ada keluarga nak rujuk Pekanbaru, konsumsi jangan poning. Bakal poning. Tapi kalau tak ada nanti kita tagih sama Pak Haji. Jelas itu memang janji itu harus tagih. Dan artinya ada kesehatan sebenarnya. Ada kesehatan. Cuman di dalam pencatatan ini nggak ada. Nggak ada. Ada yang terlupa nih di sini. Mungkin di poster-poster ataupun di media-media massa itu ada masalah pendidikan. Ada ya. Ya. Kayak baju seragam gratis untuk LKS gratis. LKS gratis ada juga ada. Ya? Aku beli itu mah. Bau banyak kemarin tuh kalau sekali beli untuk satu anak itu 150.000. Itu ada dan juga ada beasiswa. Ya, beasiswa untuk kedokteran ya. Kedokteran bahkan disiapkan langsung lapangan kerjanya. Itu tadi yang maksud paslon yang mana silahkan cari. Itu memang betul. Ada tuh salah satu paslon. Salah satunya. Masuk lagi Bang, berikutnya tentang debat kemarin. Nah, ini baru kita masuk nih. Di debat kemarin itu tuh masing-masing paslon cabut undian terkait pertanyaan. Ya. Kan cabut, timbul pertanyaan kan gitu kan. Ya. Untuk paslon 01 kemarin dapat pertanyaan tentang pencemaran lingkungan. Ya. Nah, jawaban beliau itu tuh pihak kalau terpilih kan itu tuh menjadi masalah yang harus dicegah katanya. Ya, menyanyi seperti itu. Dan masalah lingkungan ini prioritas utama, termasuk prioritas utama kata Pak Edi itu. Iya. Dan kiat-kiatnya untuk mengatasi pencemaran lingkungan khususnya di laut, kata beliau nih, sebelum bersandar itu, kapal-kapal sebelum bersandar itu harus dibersihkan dulu di satu tempat. Jadi kayaknya beliau tuh bakal membangun dermaga khusus membersihkan kapal. Kalau dermaga juga dibangun kan dulu nyandar juga ya. Artinya mungkin di tengah lah mungkin ya. Di tengah dibersihkan dulu, baru boleh menyandar. Seperti sudah di Dorsemer ya kan? Udah di Dorsemer baru masuk ke Laut Dumai gitu. Ya, kayaknya seperti itu. Jadi kapal-kapal itu sebelum disandarkan ke Dumai harus dibersihkan dulu. Kata beliau seperti itu. Macam mana teknisnya saya nggak tahu juga. Ya itu biar mereka yang mikirkan, bukan kita mikirkan. Cuman itulah tadi itu terkait pencemaran lingkungan. Paslon lanjut di paslon nomor 2. Ya kan mengambil nomor tentang berisikan tentang permasalahan banjir rob. Ini itu tuh PR luar biasa. Dua wali-wali kota sebelum-sebelumnya itu. Sebelum-belumnya. Kayaknya jangankan Dumai lah, untuk ya yang Jakarta aja yang APBD-nya berapa triliun itu. Tapi sekarang kan hujan. Ada juga pasang geling di Jakarta. Ada ya? Kenapa tidak? Rob. Pasar rob ada. Oh bukan pasang geling ya, rob sana ya. Pasang rob. Kalau kita pasang geling itu pasang rob. Kalau tapi namanya rob ya. Rob. Kalau di Medan tuh namanya pasang perdani. Oh, berarti nama-namanya beda-beda ya. Tapi
normal. Bahasa Indonesianya rob ya. Rob, pasang ya. rob ya. Dan juga dia menanggapi kalau terpilih sebagai wali kota, maka masalah banjir rob segera diatasi seperti melakukan pemetaan sesuai kondisi daerah dan membuat tanggul, kemudian membuat embung yang dapat difungsikan sebagai tempat penampungan air. Embung ini yang masih, kalau untuk saya lah anak apa? Ini embung mau dibuat di mana gitu. Khususnya Dumai Kota lah. Kan yang paling sering kena banjir rob itu tuh kan Dumai Kota. Dumai Kota karena dia dataran rendah. Ya, dan untuk tanah Pemko di Dumai Kota itu kan bisa dibilang, kita nggak tahu juga, nggak ada referensi juga ya. Tapi untuk embung itu kan perlu tanah luas, lahan yang luas, ya. Pembuatan embung gitu. Kita nggak tahu nih, ini embung ini bakal dibuat di mana agar debit air yang ada di jalan atau yang masuk ke daratan bisa mengalir ke situ. Seharusnya buat tanggul tadi udah bagus, buat tanggul di sepanjang. Ini kan maksudnya kan di aliran sungai itu tuh. Ya. Sungai yang di Jalan Tegalega, kemudian di Jalan Ombak, kemudian yang di Budi kemudian atas Umar itu masuk nggak? Masuk. Ah ya, harusnya itu tuh yang dibuat tanggul atau kayak apa lah yang namanya tuh. Ruangnya itu nggak ada ruang. Turap. Ada turap di situ, ada ruang nggak? Maksudnya Ruang tanggul di situ, pemukiman masyarakat. Ya kan itu harus steril bang, 5 meter atau 10 meter Ya. dari apa bang? Itu dia. Dari sungai. Ini yang kita harapkan dengan masyarakat. Ketika Pemko bakal menyelenggarakan atau membangun turap ya atau tanggul, kita berharap masyarakat yang berada di pinggiran sungai tersebut bisa legowo gitu. Legowo melepaskan tanah dia yang 5 meter tadi. Itu dia suatu catatan. Karena kalau ini tidak ada kerjasama dengan masyarakat, enggak jalan-jalan itu turap. Ya. Tapi ada loh bang aturan main masalah 5 meter sepinggiran sungai itu. Ya. Itu hak Pemko. Jadi gini, saya nggak tahu apa namanya. Saya tetap mengambil referensi yang pernah saya lihat. Pada tahun 19 sekian lah, itu di Medan di Sungai Deli. Pinggiran sungai itu beredar rumah-rumah penduduk. Setiap air pasang naik Sungai Deli itu banjir. Ya. Jadi pihak Pemko Dumai pada saat itu Bahtiar Japar wali kota itu ada penggusuran untuk membuat tanggul. Ganti rugi buat turap. Buat tanggul ganti rugi. Ya. Jadi mereka bisa balik ke belakang membeli tanah yang ada di belakang tanggul itu. Memang 5 meter. Ya. Itu lebih dari 5 meter, maka nanti ada jalan di situ, namanya Jalan Panah Hijau itu. Sampai sekarang yang namanya air Sungai Deli tidak naik ke pemukiman. Tetapi permasalahannya air yang dari laut naik ke depan. Selagi daratan itu rendah, air tetap masuk ke sana. Tapi itu tetap jadi PR untuk seluruh. Sudah, jadi paling tidak kalau tak sebetis jadi semata kaki. Jadi kalau Bung Deddy mengatakan masyarakat harus legowo. Iya, masyarakat harus legowo, tapi pemerintah harus tahu juga aturannya bahwa masyarakat mempunyai tanah di situ. Iya, diganti rugi. Ya, masyarakat nggak ganti rugi, ganti untung lah bang. Zaman Jokowi udah ganti untung sekarang. Diganti untung, tapi itu kita berpikir biar pemerintah memikirkan dananya bagaimana untuk ganti untung untuk masyarakat. Ya, gitu. Semoga pembuatan tanggul itu tuh siapapun calon yang jadi bakal merealisasikan itu. Kemudian paslon 03. Nah, paslon 03 itu kemarin dia cabut undian, hasilnya terkait masalah abrasi, bang. Abrasi di sepanjang daerah pesisir Kota Dumai. Memang kalau dilihat dari beberapa daerah, kalau aku pernah ke Koneng itu kan, tengok tepi-tepi itu tuh udah hancur. Ada tanah-tanah orang malahan sekarang hilang gitu. Karena abrasi tadi. Abrasi ya, betul. Jadi ini tanah kan udah jadi laut gitu loh. Benar. Nah itu tuh Pak Haji Faisal katanya sudah berbuat untuk itu di studi yang sebelum ini, menanam mangrove di tepian laut. Iya, dan juga di ada beberapa perusahaan juga yang memang
rutin rutin. nanam Nah, ini mangrove ada itu. beberapa perusahaan juga yang Hampir memang tiap katanya tahun, beberapa melakukan- perusahaan yang ada di Kota ya, Dumai itu tuh rutin nanam mangrove, bekerja sama dengan pemerintah pada Kota Kota Dumai. Dumai. Jadi untuk abrasi memang diperhatikan juga dan juga sudah berjalan gitu. Nah, ini bakal dilanjutkan kalau beliau jadi, pasti, karena abrasi ini tak lain tak bukan solusinya ya untuk mencegah itu nanam mangrove, karena biar memperkuat lahan gitu kan. Lahan. Dan juga di sini juga kita juga untuk harus dimengerti juga bahwasannya kalau pemerintah dan beberapa perusahaan yang ada di Kota Dumai ini perhatikan tentang abrasi, masyarakat juga harus juga ikut membantu dan juga ikut juga untuk melestarikan mangrove yang ada di Kota Dumai ini gitu. Ya, khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir, Bang. Di wilayah pesisir, Bang. Pesisir itu harus juga Ya. karena itu berdampaknya sangat-sangat luar biasa apabila itu Jangan sampai abrasi. ada penebangan liar kan. Mangrove ada gunanya ya kalau ditebang? Ya ada, kalau bilang ada. Ada Kita ya? lihat. Jadi itu nanti biarlah pemerintah yang memikirkannya bagaimana mereka mensosialisasikan Kita itu. memilih calon karena calon paslon itu tuh mereka adalah orang hebat, orang yang memang memiliki juga bawaan yang hebat-hebat. Ya, Jadi itulah adanya pilkada, memilih yang terbaik dari yang ada. terbaik, ya. Ah, Atau juga memilih yang terbaik dari yang terbaik. dari yang terbaik dan juga kita ya, sebagai masyarakat, saya pribadi juga untuk pemerintah daerah yang terpilih nantinya jangan salah pilih untuk para pembantu ataupun para kadis-kadisnya yang akan dipilihnya, memang harus itu menunjang kinerja pemimpinnya gitu. Kalau bertolak belakang, Kalau udah jadi jangan salah milih kadis. kadis gitu ya. Oh iya iya. Memang nanti jangan sampai nanti yang bukan bidangnya dia di posisi itu tuh. Iya iya iya. Itu yang menjadi polemik yang ada. Saya minta kita masyarakat juga minta tuh. Saya rasa juga para paslon ini harus memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi intinya kawan-kawan sekalian, 3 pasangan paslon ini mempunyai program yang sangat luar biasa. Mereka mementingkan seluruh untuk Kota Dumai dan masyarakat Kota Dumai. Ya, nggak ada satupun paslon yang bakal ingin kotanya hancur, ingin kotanya tidak berjalan, ingin masyarakatnya stagnan. Semua paslon bagus, tinggal lagi bagaimana kita memilih. Mana yang dirasa cocok, mana yang dirasa tidak muluk-muluk. Kemudian satu yang paling penting itu, Bang. Apa itu? Jangan bertekak masalah pilkada. Nah, kadang ada berat nggak bertekak-tekak. Ya aku mau mendukung ini, yang itu buruk. Jangan. Jangan sampai bertekak masalah pilkada. Siap. Jadi mari kita lihat bahwa saya ini pesta demokrasi. Dalam kata pesta adalah bersenang-senang kawan-kawan. So, mari kita hibur diri kita, pesta demokrasi. Jalin tetap silaturahmi, beda pilihan biasa, silaturahmi jangan sampai putus rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian. Oke, jumpa lagi dengan kami besok. Dan satu pesan saya itu sekali lagi ketua sebelum kita tutup. Oke. Satu aja saya pesan, mari kita ciptakan pilkada damai, jujur, adil di Kota Dumai. Oke. Untuk kali ini, dan mari kita tingkatkan silaturahmi kita. Mungkin itu aja untuk kegiatan hari ini, bincang-bincang santai kita. Tunggu kami di tayangan berikutnya dengan tema yang berbeda. Tema yang berbeda. Terima kasih. Oke, wassalam.